A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tahaniani dengan NIM 2902450032. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran etika profesi polisi untuk tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampunya Bapak Roma Iskandar, SEMM. Di sini ada pendahuluan, di mana kasus ini menjelaskan kematian Brigadir J atau Yosua Huta Barat dalam insiden penembakan di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada Juli 2022. Kasus ini juga mencakup dugaan manipulasi fakta, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar etika oleh sejumlah anggota kepolisian. Namun, kejadian ini juga mengguncang kepercayaan publik terhadap polisi Indonesia dan menyoroti pentingnya etika profesi dalam menyelenggarakan hukum. Selanjutnya kronologi kejadiannya. Pada tanggal 8 Juli 2022, Brigadir J ditemukan tewas setelah diduga terlibat dalam tembak-menembak. Laporan awalnya, polisi melaporkan bahwa Brigadir J tewas dalam insiden tembak-menembak yang diduga melakukan pelecehan terhadap seorang istri Ferdy Sambo. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata insiden kematian Brigadir J adalah suatu pembunuhan berencana dengan terlibatnya Ferdy Sambo dalam perencanaan tersebut. Pelanggaran etika profesi polisi. Yang pertama ada menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Ferdy Sambo yang merupakan seorang pejabat tinggi yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mengatur cerita palsu dan menutupi fakta. Dan bukan hanya Ferdy Sambo saja, tapi anggota kepolisian terlibat dalam memasukkan bukti dan menutupi penyelidikan. Yang kedua, ada tidak profesional dalam menegakkan hukum. Penyembunyian bukti dan menyalahgunakan kekuasaan merusak proses hukum yang seharusnya objektif dan adil. Selanjutnya di sini ada hukum yang dilanggar. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ada di pasal 6 ayat 1, yaitu polisi harus bertindak profesional dan proporsional dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ada di pasal 11, yaitu polisi wajib menjaga martabat dan kewibawaan institusi kepolisian. Tidak hanya undang-undang, di sini juga ada kitab undang-undang hukum pidana yang ada di pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Ada lagi di pasal 233, yaitu menghalangi penyelidikan. Ada lagi di pasal 421, yaitu menyalahgunakan jabatan oleh pejabat publik. Tidak hanya undang-undang dan kitab saja, di sini juga ada kode etik profesi polisi, yaitu pasal 6. Ada di pasal 6, yaitu polisi harus berperilaku jujur dan menghindari konflik kepentingan. Ada lagi di pasal 9, yaitu tidak boleh melakukan penyalahgunaan kewenangan. Selanjutnya di sini ada tindak lanjut dan proses hukum. Yang pertama ada menyelidiki oleh Propampori, yaitu Divisi Profesi dan Keamanan, melakukan penyelidikan terkait pelanggaran etika yang terjadi. Yang kedua ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu terlibat dalam memastikan hak-hak korban tidak dilanggar. Yang ketiga ada saksi hukum, yaitu yang pertama Ferdy Sambo dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana. Yang kedua ada Baradae dihukum penjara dengan pengurangan hukuman karena kerjasamanya. Yang terakhir ada beberapa anggota kepolisian lainnya dipecat atau diberikan sanksi disipliner. Dampak kasus terhadap institusi kepolisian. Yang pertama ada penurunan kepercayaan publik, dan yang kedua pentingnya reformasi Polri. Di sini juga ada langkah-langkah pencegahannya. Yang pertama ada pengawasan internal yang lebih ketat, yang kedua ada reformasi budaya dan struktural, yang ketiga ada pelatihan etika profesi. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan, yaitu kasus pelanggaran etika yang melibatkan Brigadir E dan Ferdy Sambo mencerminkan pelanggaran wewenang dalam institusi kepolisian yang tidak hanya merusak keadilan, tetapi juga mengancam integrasi dan reputasi Polri. Penyembunyian fakta, pemalsuan bukti, serta manipulasi proses hukum dan menipu pembunuhan berencana Brigadir J memperburuk citra kepolisian di mata publik. Kasus ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dan budaya di tubuh Polri, termasuk penguatan pengawasan internal dan pelatihan etika profesi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Polri harus memastikan transparansi, keadilan, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.
serta menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap tindakan. Mungkin itu saja kasus yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and throw up the kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.